용몰소라 부르고 있사옵나이다. 줄라기다 투치여 야바 충가 어로 호일라슌 바니 이시탈람 뭐뭐 할북한 거. Mengisahkan tentang perjuangan kerajaan Joseon Korea di bawah kepemimpinan Raja Injo yang saat itu menghadapi intimidasi dan ancaman perang dari kerajaan Qing di bawah kepemimpinan Kaisar Huang Taiji yang baru saja mendeklarasikan diri sebagai kaisar baru dan memutuskan untuk berpisah dengan kekaisaran dinasti Ming. Itu semua terjadi saat pihak kerajaan Qing meminta kerajaan Joseon untuk tunduk dan menyerahkan kekuasaannya supaya bisa dijadikan budak serta sumber upeti untuk istana mereka. 고립된 성은 위태롭기가 머리카락과 같고 삼남의 군사들은 밤을 새워 달려오라. 또 이거야. 오직 싸움이 있을 뿐이다. Lalu bagaimana kisah perjuangan mereka selengkapnya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak alur cerita dari film. 얼음길을 잘 아는지라 수인이 얼음 위로 길을 잡아 건네드렸습니다. 1636 berlatar di wilayah Korea bagian utara yang berbatasan langsung dengan wilayah Cina, di mana saat itu setelah terdengar kabar bahwa kerajaan Qing di utara memutuskan untuk memisahkan diri dari kekaisaran dinasti Ming di selatan. Itu berarti kerajaan Joseon sebagai sekutu dari kekaisaran Ming akan terkena dampak yang sangat buruk. Karena selama ini, Raja Joseon yang bernama Raja Injo menolak keputusan kerajaan Qing dan tetap mendukung kerajaan Ming untuk beraliansi dengan mereka. 적들이 총령, 화친을 입에 담도냐? 저들이 내건 화친의 조건은 무엇이오? Pihak kerajaan Qing berasumsi bahwa keputusan itu dianggap sebagai aksi konfrontasi dan mereka langsung menganggap kerajaan Joseon Korea sebagai musuh terdekat di wilayahnya yang harus ditaklukkan. Hingga atas hal itu pula Raja Joseon beserta seluruh rakyatnya sepakat untuk melarikan diri ke benteng pertahanan mereka yang berada di sebuah pegunungan bernama Gunung Namhan. Karena pihak Joseon mengetahui bahwa pasukan Qing mempunyai jumlah kekuatan yang tak sebanding dengan mereka. Terlebih saat ini pasukan Qing telah menyeberangi sungai Yalu yang memisahkan Korea dengan daratan Cina. Walaupun di saat yang sama seorang menteri dalam negeri Joseon bernama Choi berusaha untuk melakukan negosiasi dengan seorang jenderal pasukan perintis bernama Jenderal Inguldai. 이리 대접하는 것이 너는 누구냐? 이조 판서 최명길이다. Sementara di tempat lain, semua warga pilihan dan pasukan militer kerajaan Joseon mulai berangkat untuk menuju benteng di Gunung Namhan. Mereka menyusul sang raja dan para petinggi kerajaan lainnya yang lebih dulu mengevakuasi diri. Dengan membawa perbekalan makanan sebanyak mungkin, mereka mulai bersiaga untuk menjaga benteng itu dari kemungkinan serangan musuh yang bisa terjadi kapan saja. Dan yang lebih parah lagi, mereka harus bertahan dari ekstrimnya cuaca salju musim dingin di akhir tahun yang kelam itu.
이성은 천음의 요새입니다. 우리 군사들이 먼저 무너질까? Setelah benteng itu sudah siap untuk digunakan sebagai tempat pengungsian, keesokan harinya Menteri Choi datang menemui raja dan melaporkan hasil negosiasi dengan jenderal pasukan King. Walaupun usaha diplomasi itu tak sesuai dengan harapan, karena ternyata Jenderal Inguldai kini menilai bahwa kerajaan Joseon benar-benar dalam situasi yang lemah. Kemudian dia menginginkan sebuah permintaan untuk menjadi persyaratan jalan damai, yaitu meminta Raja Injo tunduk pada King, serta menyerahkan putranya yaitu Pangeran Sohyeon untuk dijadikan tawanan dan dibawa ke ibu kota kerajaan King. 제가 가겠습니다. 화치는 없을 것이라 하였사옵니다. 하방아마 경들의 뜻을 말해보라. Dari sini terjadi perdebatan yang cukup menarik di antara para petinggi kerajaan, karena syarat itu dinilai sebagai upaya dan akal-akalan Menteri Choi untuk menghindari peperangan. Bahkan dia dianggap sebagai pengkhianat yang kini berpaling untuk mendukung kerajaan King. Padahal Menteri Choi sudah menyampaikan yang sejujurnya, walaupun dia masih merahasiakan ancaman Jenderal Inguldai bahwa jika Joseon mengabaikan permintaannya, maka dia tak akan segan-segan untuk menyerang benteng pertahanan mereka. 성대에도 역적은 있사오나 Hingga atas tuntutan dan desakan para petinggi kerajaan, maka Raja Injo memutuskan untuk menolak keinginan mereka. Kemudian mereka sepakat untuk melakukan perlawanan atas invasi yang dilakukan pasukan King. 성첩위의 군사들은 들으라. 고립된 성은 위태롭기가 머리카락과 같고 이 나라 종사의 운명이 그대들의 손에 달렸습니다. 삼남의 군사들은 밤을 새워 달려오라. 저들 마음의 어둡기가 짐승 같아 달려오고 달려오라. 오직 싸움이 있을 뿐이다. Walaupun mereka tak menyadari bahwa kondisi pasukan di benteng itu sangat-sangat mengkhawatirkan karena para tentara menderita kedinginan yang sangat ekstrim. Bahkan tak sedikit tentara dari wajib militer yang memutuskan bunuh diri daripada harus menderita lebih lama oleh situasi ini. Hingga di malam itu seorang menteri tata cara yang bernama Kim mencoba mendengarkan keluhan dari para tentara di benteng itu. Kemudian seorang pemuda yang berprofesi sebagai pandai besi bernama Nalsu memberi sebuah usulan, yaitu jika kerajaan tak mampu memberikan baju hangat, setidaknya mereka meminta dibuatkan tumpukan jerami untuk tempat perlindungan tentara dari dinginnya salju. 성 안에서 가만히를 거둬 군사들에게 나눠주시면 Menteri Kim langsung menyampaikan usulan itu kepada raja hingga raja pun menyetujuinya. Walaupun sebagian besar petinggi lainnya menolak usulan tersebut karena mereka meyakini bahwa manusia punya daya tahan alami serta mampu bertahan dari keadaan ekstrim tersebut. 가만히라 하였느냐. 그러하옵니다. 우리 군병들만의 일은 아닐 것입니다. 예판의 말이 좋은 묘안인 듯하구나. 군병들의 몸을 감싸게 하시면 Dengan perubahan situasi siaga perang yang diberlakukan, keesokan harinya seorang menteri pertahanan memerintahkan para pasukan tentara wajib militer untuk melakukan patroli di sekitar benteng tersebut. Kemudian Nalso bersama saudaranya yang bernama Chilbo juga turut serta dalam tugas patroli itu. Mereka terus berjalan menyusuri hutan untuk memastikan tak ada pasukan pengintai dari pihak musuh. Hingga kemudian kejadian mengejutkan terjadi saat ternyata pasukan King melakukan penyergapan. 너무 커만데 죽을 생각은 진짜 눈곱만 Pertempuran itu terjadi begitu sengit karena pihak musuh menggunakan pasukan kavaleri dan beberapa pasukan panah. Walaupun para pasukan Joseon saat itu dibekali dengan senjata api primitif, namun ternyata semua senjata itu dalam keadaan rusak. Hingga saat dalam situasi tertekan, akhirnya Nalso mampu membunuh pemimpin pasukan musuh, dan hal itu membuat mereka memutuskan untuk mundur. Kemudian setelah mereka berhasil sampai ke benteng pertahanan, Nalso dan Chilbo langsung menyampaikan kondisi senjata rusak itu kepada Menteri Kim. 성첩위에 가만히를 올려다 주시지 않으셨습니까? 나는 어찌하여 너희들의 청을 들어줄 것이라 생각하였느냐.
네가 이것을 고쳐보겠다고. 그럼 주상전하께 이 일도 청하여 주십시오. Dengan segera Menteri Kim menyampaikan keluhan itu kepada raja dan meminta Nalso serta Chilbo untuk dibebas tugaskan dari statusnya sebagai pasukan lapangan karena dia diperintahkan untuk memperbaiki senjata api itu yang memang semuanya dalam keadaan bengkok dan tak layak pakai. Atas keahliannya sebagai pandai besi, akhirnya Nalso berhasil memperbaiki semua senjata di benteng itu hingga dalam patroli selanjutnya yang dipimpin oleh seorang panglima bernama Li Shi. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan pasukan pengintai dari pihak musuh. Kemenangan itu membuat Raja Joseon merasa di atas angin dan semakin sukan King. Walaupun mereka tak sadar bahwa sampai detik ini pasukan bantuan dari kerajaan King terus berdatangan dan semakin bertambah banyak. Terlebih mereka juga tak menyadari bahwa pasokan cadangan makanan di benteng itu kian hari semakin menipis. Hingga para warga dan tentara hanya diberi makan dengan menu seadanya. Dan yang paling mengejutkan, ternyata kuda-kuda di benteng itu mulai mati kelaparan karena tak ada rumput yang bisa dijadikan pakan. Melihat situasi itu, akhirnya Menteri Choi kembali meminta izin kepada Raja untuk melakukan upaya diplomasi dengan Jenderal Inguldai demi bisa mencari jalan lain untuk menggantikan syarat yang dia minta sebelumnya. Kemudian dengan perasaan yang mulai was-was, akhirnya Raja Injo menyetujui usulan itu. Hingga singkat cerita Menteri Choi telah sampai di barak perkemahan pasukan King yang sangat megah dan penuh dengan makanan. 용장군께서는 채공을 사신으로 환대하셨는데 Menteri Choi langsung melakukan perundingan dengan Jenderal Inguldai. Dia berusaha mencari jalan damai dan menghindari perang besar yang akan merenggut banyak korban. Namun Jenderal tetap pada pendiriannya dan mengancam akan segera menyerang benteng itu setelah kedatangan Khan atau Raja King yang sedang dalam perjalanan. Berita mengejutkan itu langsung disampaikan kepada Raja. Kemudian Menteri Choi membeberkan pendapatnya bahwa jika Khan kerajaan King benar-benar datang ke Korea untuk memimpin langsung peperangan ini, maka tak bisa dibayangkan kebrutalan apa yang akan mereka lakukan dalam aksi penyerangannya. Tapi pendapat itu kembali disalahartikan oleh sebagian besar petinggi kerajaan lainnya yang menganggap bahwa Menteri Choi terlalu membesar-besarkan dan dianggap berusaha menakuti raja supaya menyerah sebelum perang besar terjadi. 나를 욕보이고 나아가 전하를 능멸하고 있사옵니다. Dan memang saat itu Raja Injo memperlihatkan wajah yang sangat khawatir. Dia mengalami dilema besar antara harus melawan sampai mati atau menyerah tanpa pertumpahan darah. Terlebih saat ini Menteri Pertahanan kembali mengungkapkan keluhannya tentang kuda-kuda mereka yang mati kelaparan setiap hari. Mereka kembali berunding untuk menanggapi situasi krisis itu. Lalu Menteri Pertahanan menyarankan untuk mengambil kembali jerami-jerami yang telah dibagikan kepada tentara dan warganya untuk dijadikan sebagai bubur makanan kuda. Hal itu sempat disanggah oleh Menteri Kim dan Menteri Choi yang memandang perbuatan itu hanya akan menyakiti warganya. Mereka lebih setuju membiarkan kuda-kuda itu mati daripada harus menyakiti rakyat sebagai manusia yang punya hati. Walaupun akhirnya Raja tetap mendukung usulan Menteri Pertahanan untuk memilih menyelamatkan kuda mereka. 저희 가족은 어찌 살란 말입니까? 나라를 위한 일이다. Dari sana mulai muncul situasi kekecewaan dari para warga dan tentara. Karena memang selama ini mereka merasa hidup menderita dan tak pernah dianggap sebagai manusia yang harus dimanusiakan. Walaupun setelah beberapa hari kemudian, semua kuda itu pada akhirnya harus mati karena keracunan pakan bubur jerami yang berlebihan.
하늘과 같사옵니다. 말고기 한 점 드십시오. 뭉쳐라. Situasi yang semakin memburuk itu membuat raja kembali mengumpulkan para petinggi. Dia sangat khawatir dengan persediaan makanan yang semakin habis, karena memang pihak pasukan Qing sengaja menutup akses distribusi mereka dari luar dan benar-benar terisolasi di benteng itu. Dan yang paling mengejutkan ternyata Jenderal Inguldai dan sebagian pasukannya saat itu telah mempersiapkan meriam-meriam besar yang juga ditempatkan di atas gunung. Meriam itu diarahkan tepat ke benteng Joseon dan hanya menunggu waktu untuk meratakan benteng tersebut. 비로모 하길라 간 이스나모 줄을 겼죠. 이놈 또 이거야. Ini adalah perang urat syarab yang paling ekstrim, karena pihak pasukan Qing membiarkan musuh kelaparan dan kedinginan supaya bisa melemahkan mentalnya. Kemudian untuk kesekian kalinya, Menteri Choi kembali meminta izin kepada raja untuk menemui Jenderal Inguldai di barak militernya untuk memberikan hadiah tahun baru. Karena saat itu waktu sudah menunjukkan tanggal 30 Desember 1636. Tapi untuk kesekian kalinya pula, Menteri Pertahanan mengutarakan ketidakpercayaannya terhadap Menteri Choi yang selama ini dianggap membelot dan memanfaatkan jabatannya untuk mempengaruhi raja. Hingga di saat yang sama raja juga memerintahkan Menteri Pertahanan untuk ikut bersama Menteri Choi dalam delegasi itu. Dan dengan terpaksa di siang itu mereka pun langsung berangkat menuju perkemahan pasukan musuh. 정은이 마음과 가옵니다. Di sana mereka berdua melihat situasi perkemahan musuh yang memang mempunyai tentara yang sangat banyak dan pertahanan yang sangat ketat. Di sana pula Menteri Pertahanan baru menyadari bahwa ada seorang warga Joseon yang kini membelot dan menjadi penerjemah bahasa untuk kerajaan Qing. Hingga saat mereka secara resmi memberikan hadiah berupa makanan, ternyata dengan tegas Jenderal Inguldai menolak hadiah itu dan menyarankan untuk memberikannya kepada rakyat Joseon yang sedang kelaparan. Hingga di saat yang sama, Menteri Pertahanan kini percaya kepada Menteri Choi bahwa selama ini dia memang tak pernah mengada-ngada. 지금 장군을 화나게 하려는 것이오. 굶주린 너의 임금과 신하들이나 먹여라. 간더 한킬라 뭐 수원이왕 투치러 보여. 간이 정말로 여기 계십니까? 너희 임금이 나와서 직접 하도록 하라. Hasil pertemuan itu langsung disampaikan kepada raja. Dan penolakan ini diasumsikan sebagai penghinaan dan merendahkan martabat kerajaan. Hingga di saat itu pula, Menteri Pertahanan mengusulkan sebuah gagasan yang sangat spekulatif, yaitu dengan melakukan serangan mendadak ke dalam perkemahan pasukan Qing sebelum pemimpin tertinggi mereka tiba di Korea. Karena dia melihat sebuah celah kecil di sebelah utara perkemahan musuh yang mungkin bisa ditembus oleh pasukan elit tentara Joseon. Hingga atas pertimbangan dari berbagai pihak, akhirnya raja menyetujui rencana itu dengan syarat Menteri Pertahanan harus memenangkan pertempuran ini. 성 밖으로 결전의 의지를 널리 알리시옵소서. 그것으로 정예 군사를 몰고 나가 정예 군사로 적들을 기습하면 반드시 이기는 싸움이어야 할 것이옵니다. Dan tanpa menunggu waktu, Menteri Pertahanan langsung mempersiapkan pasukan terbaik mereka untuk ditugaskan dalam misi mustahilnya demi menyerang barak perkemahan musuh. Walaupun semua pasukan Joseon saat itu sangat terlihat ketakutan dan terpaksa melakukan semua ini karena di bawah ancaman. 앞으로 나아가지 않는 자는 뒤에서 죽을 것이다. 못 떠나는 게냐? 진군하라! Hingga setelah mereka menempuh perjalanan menyusuri hutan di lembah pegunungan, sampailah mereka ke sebuah lahan kosong yang hanya dibatasi pagar kayu. Kemudian seorang perwira memerintahkan seluruh pasukannya untuk maju menyerbu barak musuh. 목적 주변에 적들의 기척이 보이지 않습니다. Tapi apa yang terjadi? Ternyata di saat yang sama mereka langsung diserang dengan dentuman meriam yang mampu membuyarkan konsentrasi dan menyebabkan korban jiwa. Hingga pimpinan pasukan kembali memerintahkan mereka untuk mundur.
Walaupun semua itu dirasa sudah terlambat, karena di waktu yang sama pihak musuh mengirimkan pasukan kavalerinya untuk membantai seluruh pasukan Joseon yang dengan bodohnya berani menyerang sarang mereka. Kegagalan itu membuat Menteri Pertahanan merasa gusar karena dia tak ingin disalahkan atas gagasan penyerangan itu. Hingga saat mereka melaporkan kekalahan ini di depan raja, dengan teganya Menteri Pertahanan menyalahkan Panglima Lisi sebagai penyebab kekalahan ini demi membela pamornya. 소사 20회가 그가 거느린 초관이옵니다. 군사 300이 모두 죽었다. 군율의 지엄함을 볼시하옵니다. 여러 차례 싸움에 나아가 공을 세운 장수이옵니다. 그 말이 사실이냐? 죽음으로써 물어야 마땅할 것입니다. Dari fitnah itu, akhirnya raja memutuskan untuk menghukum cambuk Panglima Lisi, juga memenggal seorang perwira yang menjadi ajudannya, walaupun Menteri Pertahanan harus dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh Menteri Kim. Hal itu membuat situasi politik kerajaan semakin kacau, terlebih saat ini kepercayaan rakyat dan tentara kepada kerajaan semakin memudar. Melihat situasi keterpurukan ini, akhirnya Menteri Kim angkat bicara. Dia menyampaikan usulan rahasia kepada raja untuk mengirim seorang pembawa pesan yang ditujukan kepada pasukan cadangan yang berada di selatan. Karena selama ini Menteri Kim dinilai sebagai seseorang yang sangat loyal dan pantang untuk menyerah sebelum berperang. Dia merencanakan sebuah strategi perang yang sangat spekulatif dengan mengandalkan bantuan pasukan dari selatan yang dipercaya akan membantu mereka saat pertempuran yang akan terjadi dalam waktu dekat ini. Terlebih di hari itu pula, ternyata Raja King yang bernama Hwang Taiji telah sampai di tanah Korea dan saat ini telah mempersiapkan diri untuk berperang dengan kerajaan Joseon yang sampai saat ini tak pernah menanggapi permintaan mereka untuk menyerah. Hingga raja pun menyetujui rencana itu dan mulai menulis surat kepada pimpinan pasukan selatan demi tujuan rahasia mereka. Kemudian Menteri Kim memutuskan untuk memilih Nalsu si pandai besi untuk melakukan tugas itu. Karena dia percaya bahwa Nalsu mampu menghindari ketatnya penjagaan pasukan King yang saat ini mengepung mereka. 분명 저보다 더 나은 사람이 있을 것입니다. 충절에 귀천이 있겠느냐? 격서만 전할 수 있다면 반드시 근황병들이 올 것이다. Dan dengan terpaksa Nalsu menerima tugas itu. Di malam yang gelap itu dia pun langsung bergegas pergi meninggalkan benteng dan masuk ke dalam rimbunnya hutan belantara. Walaupun di tengah perjalanan, dia sempat diserang oleh pasukan King yang sedang melakukan patroli. Dalam sebuah dilema, karena dia masih belum bisa memutuskan untuk melakukan tindakan terbaik dalam situasi krusial ini. Terlebih sebagian petinggi kerajaan menyarankan raja untuk mengabaikan ancaman musuh, karena mereka tak rela jika Joseon harus menjadi kacung kerajaan King. Tapi di saat yang sama raja membeberkan perasaan yang sejujurnya dia inginkan, bahwasanya dia ingin memilih untuk tetap hidup dan mempertahankan keutuhan kerajaan Joseon, walaupun harus menyerah dan menjadi budak kepada kerajaan King. Dengan tegas Menteri Kim meminta raja untuk mempertahankan harga dirinya dan memohon untuk menunggu 1 hari lagi, karena dia yakin saat ini Nalsu berhasil menyampaikan pesan kepada pasukan di selatan untuk meminta bantuan. 이런 중대사를 도모하실 수 있습니까? 근황병에 봉하라니요. 두려우냐? 만고의 역적이 될까 그것이 두려운 것이냐? Walaupun semua itu tak seperti apa yang diharapkan, karena ternyata setelah Nalsu berhasil sampai di barak pasukan Joseon di wilayah selatan, tiba-tiba dia mendengar sebuah pengkhianatan bahwa pasukan selatan tak ingin masuk ke dalam peperangan melawan pasukan King, dan mereka berpura-pura tak pernah menerima surat itu.
Dari sana Nalsu baru menyadari bahwa masalah terbesar yang dialami kerajaan Joseon bukanlah tekanan dari intimidasi mereka pengkhianatan itu kepada raja. 나는 벼슬아치들을 믿지 않소. Sementara di tempat lain, Menteri Choi berusaha untuk mendukung keinginan raja yang memang sebetulnya ingin menyerah kepada kerajaan King demi menghindari peperangan. Lalu dia menawarkan diri untuk membuat surat balasan yang isinya menyampaikan pengakuan kekalahan dan penyerahan diri kerajaan Joseon. 당장 답서를 불태우시고 적들에게 바치는 역적의 문서이옵니다. 죽음을 각오하지 마시옵소서. 한 나라의 군왕이 지금 신의 목을 먼저 빼시고 오랑캐에 맞서 떳떳한 죽음을 맞을지언정 부디 전하께서는 이 치욕을 견뎌주소서. Setelah surat itu disetujui, di pagi itu Menteri Choi langsung bergegas untuk berangkat menemui Raja Hwang Taiji. Tapi di saat yang sama, ternyata Raja Hwang memutuskan untuk memulai serangan karena dia menganggap bahwa Joseon memutuskan untuk berperang. 이쁘고 말고. Meriam-meriam dengan kaliber besar saat itu langsung menggempur benteng pertahanan Joseon di atas Gunung Namhan. Walaupun sasaran mereka ternyata bukan hanya tembok benteng semata, melainkan menembaki seluruh isi dari benteng tersebut. Hingga setelah tembok benteng itu berhasil runtuh, tiba-tiba pasukan darat kerajaan King langsung merangsek masuk ke dalam benteng itu. Hal itu membuat Panglima Lisi merasa kewalahan karena sebagian besar pasukannya berada dalam kondisi lemah, lapar, dan kedinginan. Di tengah peperangan itu, singkat cerita, Menteri Choi berhasil mendaki dan menemui Raja Hwang Taiji. Tanpa buang waktu, dia langsung memohon padanya untuk menghentikan penyerangan ini. Karena saat ini dia membawa sebuah surat yang berisi tentang penyerahan diri kerajaan Joseon. 조선의 왕이 황제 폐하의 신하가 되기를 조선의 왕이 보낸 답서입니다. Dan akhirnya Raja Hwang Taiji bersedia mengabulkan permintaan itu. Lalu dia meminta Menteri Choi menyampaikan beberapa persyaratan mutlak yang harus disampaikan kepada Raja Joseon. Dan singkat cerita, negosiasi ini pun mengakhiri peperangan ini. Di hari itu, pihak kerajaan Joseon mengumpulkan semua korban perang yang tak berdosa, termasuk Nalso yang saat itu mendapati bahwa saudaranya Chilbo telah gugur akibat dari peperangan tersebut. Hingga keesokan harinya di pagi itu, Menteri Choi menyampaikan syarat penyerahan diri Raja Joseon yang diminta oleh pihak kerajaan King. 조선의 왕은 성을 낳을 때 대청제국 황제 폐하께 3번 절하고 신하의 남색 옷으로 갈아입으라. 행렬의 호위 군사와 의장을 갖추지 말라. 9번 머리를 조아리는. Sementara di tempat lain, Menteri Kim sedang merenung karena dia sangat kecewa dengan apa yang telah dilakukan rajanya. Di hari itu dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan berniat untuk mengakhiri hidupnya daripada harus hidup di dalam situasi menjadi budak kerajaan lain. Setelah semua pihak mempersiapkan momen prosesi penyerahan diri itu, di pagi itu Raja Injo penguasa Joseon mulai keluar meninggalkan bentengnya untuk menemui Raja Hwang Taiji.
Dengan ditemani iringan petinggi kerajaan lainnya yang setia, akhirnya dia pun sampai ke barak musuh. 나는 너와 더불어 앞니를 말하고자 한다. 줄라기다 투치여 여보 충 왕은이 망극하옵니다. 신더 너너허 착하버 기수라쿠. Di sana dia langsung diperintahkan untuk melakukan persyaratan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Raja Huang Taiji, yaitu menyuruh Raja Joseon untuk bersujud padanya sebanyak 3 kali dan kembali melakukan sujud sebanyak 9 kali untuk menandakan lepasnya takdir seorang raja dari dirinya. Hingga dengan ini pula, film ini akhirnya tamat.